Iman pasti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sampai Pada di kesempatan titik kali ini kita akan tertentu membuat lu akan exercise yang merasa lu ke-39. pengen kebebasan kreatif yang lebih lagi gak sih? Oke. Iya gak sih? Maksudnya PH itu kan punya ciri ya, punya taste. Produser punya taste. Produser gue Pacan Parwes, dia punya taste, dia punya pakem-pakem yang dia believe. Oke. Pada titik tertentu gue akan mulai merasa kayaknya gue punya pakem gue sendiri, kayaknya gue punya hal-hal lain yang mau gue coba di luar daripada yang selama ini dikerjakan di situ. Oke. Which is only natural menurut gue. Jadi sebenarnya ngejar kebebasan kreatif aja sih gitu. Tapi ketika lo udah film pertama pecah nih ya, 2,8 sekian itu kan. Iya. Ketika bikin film kedua, Iya. selama proses itu banyak PH lain ngedeketin gak? Kayak, nah sudah sama kita aja joinan apa segala macam. Kalau sebenarnya kalau konteksnya joinan ya gue sih nggak menutup diri untuk kerjasama dengan siapapun pada dasarnya. Cuman jujur agak susah orang mau partneran sama Imaginary karena ada beberapa hal yang tidak lazim di kita. Oh gitu? Iya. Pertama kita nggak mau ngambil IP. Itu aja udah buat orang investor aja gitu. Maksudnya gini. Gue percaya bahwa IP adalah milik sang kreatornya. Oke. Jadi kalau misalnya lu kontrak sama gua, kita daftarin judul misalnya, lu bawa skrip nih, Bene misalnya. Iya. Bene bawa ngeri-ngeri sedap udah jadi skrip. Kita daftarin ke Haki. Iya. Atas nama Bene, bukan atas nama Imaginary. Tapi gua Oke. sama Bene punya kerjasama bisnis untuk film tersebut. Oke, karena tapi kan bukan lazimnya gitu ya. Enggak, Enggak juga ya? Enggak lah, pasti lu kalau bawa lebih lazim adalah kalau sebuah PH memproduksi ya PH-nya yang udah invest dan mengerjakan ini, maka IP akan menjadi investasi bagian dari payoff investasinya PH tersebut. Oke. Tapi kalau gaya PH lo ini, apakah dia lo punya premis cerita terus lo hire penulis atau lo justru kayak sini mana yang punya story gitu? Iya, gua percaya kalau story itu it's not only about the what tapi juga the why gitu. Oke. Kenapa lu mau bikin ini gitu? Bene mau bikin ini. Contoh paling jelas sebenarnya kayak Jatuh Cinta Seperti Film-film deh. Oke. Yandi nawarin Nas mau kerja sama nggak? Gue punya skrip hitam putih. itu lo pas ngeluarin trailer ya, gue kayak lo ngapain bikin film hitam putih sih? Ngapain sih? 650.000 dit aneh. Makanya, Aneh ya? makanya nggak taunya banyak banget yang nonton. Nah kan? itu maksud gue believe sama why-nya kan. Makanya gue tanya, yang pertama gue tanya sama Yandi, kenapa harus hitam putih? Oke. Yandi ceritalah, yang dia pernah ceritain juga bahwa hitam putih adalah cara dia memotret duka. Kenapa hitam putih harus duka? Ya kan kalau kita lagi orang Kristen terutama ya, lagi kalau ngelayat foto di peti hitam putih, terus gue masih belum, gue korek lagi karena gue masih belum cukup dengan jawaban itu. Barulah dia cerita soal mamanya. Jadi ayah dan kakaknya Yandi itu meninggal dalam kurun waktu yang berdekatan ketika dia masih kecil. Gue nggak apa-apa cerita karena Yandi juga cerita ini di banyak kesempatan. Suatu pagi dia bangun tidur pagi, mamanya lagi bersih-bersih rumah. Nah dia dari atas kayak lantai 2 ngelihat dari tangga gitu. Dia lihat mamanya yang sehari-hari sangat tangguh dan sangat nggak melankolis ya. Keluarga Chinese itu kan biasanya termasuk keluarga gue yang aneh tuh kalau affectionate tuh aneh banget gitu. Jadi ya dingin aja gitu. Bahasa love language kita makanan biasanya. Kayak makan udah makan itu love language. Nah satu pagi Andi melihat mamanya lagi nyapu atau ngepel gitu, tapi dia lagi tertegun ngelihat dinding. Di situ ada foto almarhum bapaknya Yandi dan almarhum kakaknya Yandi. Jadi mamanya lagi diem aja gitu, ngeliatin aja. Ini serem nggak tapi? Enggak. Oh enggak, oke. Yang jaga-jaga Nah, aja. di momen itu dia melihat ibunya sedang dalam posisi seperti itu. Dia membayangkan betapa muramnya dunia dari balik pandangan ibunya gitu. Kehilangan suami, kehilangan anak. Dia merasa nyokap gue kayaknya hidup buat dia tuh hitam putih kali ya gitu. Ketika gue mendengar itu, maka buat Imaginary pilihannya ada hanya dua. Either lo mau ambil skrip ini dengan hitam putihnya, atau ya jangan diambil kalau memang nggak pede gitu. Ya udah gue bilang, gue baca dulu deh. Gue baca skripnya, unik banget, aneh tapi jenius menurut gue aja. Gue bilang
oke, let's go, let's do it gitu. Selama lo mau cukup wise untuk berkompromi, artinya ini film hitam putih ya, nggak mungkin tiba-tiba lo minta budget belasan miliar untuk produksikan, jadi nggak masuk akal gitu. Selama lo reasonable soal budget, oke, let's do it gitu. Target lo buat film hitam putih ini, ya jatuh cinta seperti di Alfamart ini, Hey, seperti di film-film ini. Kenapa ada built-in yang saya nggak siap? Jatuh cinta seperti film-film. Target lo berapa? Karena gue inget lo nge-share di IG story lo 100.000 aja gue happy. Jujur gitu. Dit, 100. Jadi secara psikologis gue ngerasa nih kalau di bawah 100 kayak gue bakal sedih, Yandi bakal sedih gitu kayak. Kalau di bawah 100.000. Kalau di bawah 100.000 itu sebenarnya angka psikologis aja. Kalau secara bisnis ya paling nggak ya di atas 200 lah baru oke lah ya gitu. Tapi secara psikologis gue ngerasa, aduh nih kayak kalau di bawah, kalau penontonnya puluhan ribu kayaknya sedih sih gitu. Jadi kayaknya 100.000 ke atas kayaknya sih oke nih. Nah pas gala premier mulai tenang tuh ngelihat respon orang-orang. Kayaknya 200 ada harapan nih gitu. Oke. Tapi kalau lo boleh share itu batas bisnis lo di 200.000. Kurang lebih di sekitar segitu. Itu Dan udah dia, baru bisa balik. Dia 600.000 kan? 650.000 sekarang. Gokil ya. sih. Nah yang lucu hari pertama tayang. Jadi hari pertama tayang itu kita kan hari pertama suka ngecekin MTX kan. Yeah. Ngecekin MTX. Gue kosong apa enggak gitu. Iya, gue lagi di lokasi Kakak Bos. Ari Kriting lagi syuting. Gue lagi produser on location kan. Gue di selalu gue di lokasi, gue bukain MTX hari pertama tayang tuh jam 12 siang mulai merah Dit. Bandung, Bali, Jogja, show sore malam mulai merah tuh. Kaget dong gue, wah kok mulai rame nih. Jam-jam after lunch gitu, jam 1 jam 2 gitu udah beberapa show di beberapa titik udah bener-bener keisi 70-80%. Wah gila, itu perasaan gue mau nangis ketika itu. Tapi sebelah gue cuma ada Ari doang. Karena budget Kakak Bos terlalu bengkak. Bukan. Nangis karena kayaknya film ini ada yang nonton deh gitu. Iya. Gue pengen kalau itu merah mungkin gue udah peluk dia, gue udah nangis. Tapi sebelah gue kan Ari. Jadi kayak gue males aja gitu gue meluk Ari sambil Ri nontonnya lumayan gitu, malu. Jadi gue tahan-tahan aja. Gue ngelihat trailernya aja, hitam putih aja udah kayak lu tuh ngapain sih gitu loh. Ternyata tapi mungkin itu ya edge yang lo punya ya dengan Imaginary ya, bahwa lo tuh ngelihat sesuatu yang orang nggak lihat dan artinya menjadi beda itu lo all in aja gitu. Gue beda sekalian gitu ya. Kita kan beda yang terukur, artinya makanya tadi gue bilang Mayandi, kalau film ini budgetnya gila ya of course nggak masuk akal dong. Kalau lo modest, kalau lo make sense, ayo gitu. Karena buat gue